Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 Lintas Budaya B akan menjelaskan hasil penelitian dari kelompok kami mengenai gambaran maternal dan paternal parenting style antara suku Minang dan suku Batak. Adapun anggota kelompok kami yaitu Lisa Putri Ramadhani, Fadila Aini, Nazri Sakinah, Maharani Syarifah, Binta Saida Anwar, Indah Wayuni, Salsabila Barada, dan saya sendiri dari Afifah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat gambaran perbedaan maternal dan paternal style antara suku Minang dan suku Batak. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah fenomenologis, dengan teknik pengambilan wawancara semi terstruktur, di mana teknik pengumpulan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah non-probability sampling, yaitu purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah orang tua dari suku Minang dan suku Batak. Analisis data yang dilakukan berdasarkan analisa data yang dikemukakan oleh Jamrah 2004. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa pola asuh dari keempat subjek merupakan pola asuh demokratis, karena memenuhi sebagian besar kriteria dari pola asuh tersebut. Selain itu, jika dikaitkan dengan pengasuhan yang berhubungan dengan budaya, dapat dilihat perbedaan pada bagaimana orang tua memandang pengasuhan bagi anak perempuan dan anak laki-lakinya. Dalam maternal parenting style dan paternal parenting style juga mempunyai perbedaan dalam memandang maskulinitas versus feminitas. Parenting style atau pola asuh merupakan bentuk interaksi antara orang tua dan anak. Parenting terhadap anak merupakan suatu hal penting yang harus diperhatikan. Hal ini karena parenting mempengaruhi kepribadian, tingkah laku, kepedulian, serta kemandirian anak. Penerapan parenting style yang positif dan sesuai dengan kondisi anak maka akan membentuk kepribadian anak menjadi positif. Pola asuh yang dilakukan oleh setiap keluarga berbeda satu dengan yang lainnya. Banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut seperti budaya yang dianut oleh keluarga, faktor sosial ekonomi, pengetahuan, dan pengalaman dalam merawat dan mendidik anak, pendidikan yang ditempuh sebelumnya, dan lain sebagainya. Pola asuh yang diterapkan oleh orang tua tidak sama dengan orang tua yang lainnya. Pola asuh yang terdiri dari beberapa jenis, yaitu pola asuh otoriter, demokratis, dan pola asuh permisif. Variasi budaya perlu ditinjau untuk melihat pengasuhan yang diberikan oleh orang tua dalam perbedaan budaya. Perbedaan ini tentunya dipengaruhi oleh persepsi sosial di sekitar anak dan tindakan yang ingin dicapai untuk anak dalam memegang nilai dan norma. Pengasuhan ini tidak hanya dilakukan untuk seorang ibu, melainkan ayah juga ikut berperan dalam mengasuh anak. Kebudayaan di setiap daerah memiliki sikap dan nilai yang berbeda-beda. Pada suku Minang, anak harus mengikuti garis keturunan ibu atau matrilineal. Namun pada suku Batak, anak harus mengikuti garis keturunan ayah atau patrilineal. Karena setiap daerah memiliki pola pengasuhan yang berbeda-beda, oleh karena itu peneliti melakukan penelitian untuk melihat apakah ada perbedaan maternal dan paternal parenting style pada suku Minang dan suku Batak. Perbandingan kedua suku tersebut dilakukan karena sejauh penelitian ini dilakukan belum ada penelitian sebelumnya yang meneliti perbandingan antara parenting style, yaitu maternal dan paternal antara suku Minang dan suku Batak. Nah, pertanyaan penelitian ini yaitu bagaimana gambaran perbedaan maternal dengan paternal parenting style antara suku Minang dan suku Batak. Tujuannya untuk melihat gambaran perbedaan maternal dengan paternal parenting style antara suku Minang dan suku Batak. Parenting style merupakan sikap orang tua terhadap anak dengan mengembangkan aturan-aturan dan mencurahkan kasih sayang kepada anak. Menurut Sandrock, parenting style merupakan suatu cara atau metode pengasuhan yang digunakan orang tua yang bertujuan agar anak dapat tumbuh menjadi individu yang dewasa secara sosial. Sedangkan menurut Steinbach, parenting style merupakan sekumpulan sikap orang tua terhadap anak yang dikomunikasikan kepada anak dan menciptakan suasana emosional di mana perilaku orang tua diekspresikan. Berdasarkan ketiga definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa parenting style merupakan sebagai suatu metode pengasuhan yang digunakan orang tua kepada anaknya untuk menciptakan
suasana dan iklim emosi yang melingkupi antara orang tua dan anak, agar anak dapat tumbuh menjadi individu yang dewasa secara sosial. Terdapat 3 jenis pola asuh, yaitu pola asuh otoriter, demokratis, dan permisif. Faktor yang mempengaruhi pola asuh yaitu adanya konsep akan impian anak dari orang tua sebelum anak lahir, adanya pengalaman awal dari sikap orang tua terhadap anaknya sendiri, adanya nilai budaya mengajarkan cara merawat anak dengan baik, adanya kenyamanan pada peran masing-masing orang tua, baik itu ayah maupun ibu, sehingga memberikan sikap positif pada anak mereka, adanya rasa mampu dan yakin dari orang tua untuk berperan sebagai orang tua akan memberikan sikap yang baik kepada anak, adanya rasa puas dari orang tua akan anak mereka yang memiliki kriteria yang sesuai yang mereka harapkan, adanya kemampuan serta kerelaan untuk menyesuaikan diri dalam keluarga yang akan menentukan sikap orang tua terhadap anaknya, adanya alasan untuk memiliki anak selama pernikahan dapat menunjukkan sikap yang lebih baik kepada anak, dan adanya reaksi anak terhadap sikap orang tua pada diri anak, di mana apabila anak menunjukkan sikap ketergantungan serta perhatian terhadap orang tua, maka reaksi dari orang tua akan berbeda. Para ahli hukum menyimpulkan bahwa sistem kekerabatan pada masyarakat hukum adat Minangkabau dalam rumusan kata-kata matrilineal, genealogis, dan teritorial. Pada sistem kekerabatan matrilineal ini, garis keturunan adalah dari ibu dan wanita serta anak-anaknya hanya mengenal ibu dan saudara-saudara ibunya, sedangkan ayah dan keluarganya tidak termasuk karena ayah termasuk klan ibunya. Suku Batak merupakan suku yang menganut sistem patrilineal, di mana garis keturunan berasal dari pihak ayah atau lelaki. Menurut Luther, karakteristik nama keluarga, properti, harta, dan lainnya yang diwariskan kepada anak laki-laki. Kehadiran anak lelaki sangat ditunggu dibandingkan anak perempuan, karena jika tidak, maka keluarga akan punah. Pada penelitian yang kami gunakan ini menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan karakteristik respondennya yaitu orang tua yang memiliki anak, orang tua yang berasal dari suku Minang, orang tua yang berasal dari suku Batak. Jumlah pada penelitian ini, peneliti menggunakan 4 orang responden yaitu maternal dan paternal parental suku Minang dan Batak. Lokasi penelitiannya secara virtual melalui aplikasi virtual conference seperti Zoom Meeting atau Google Meet untuk meminimalisir dampak dari penyebaran virus COVID-19. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dan penelitian ini adalah menggunakan metode wawancara. Alat bantu pengumpulan data yang digunakan yaitu pedoman wawancara, alat perekam, dan kredibilitas. Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti menunjukkan bahwa pola asuh orang tua dengan suku Batak dan suku Minang terdapat persamaan. Informan 1 dan 2 merupakan orang tua dari suku Batak, sedangkan informan 3 dan 4 merupakan orang tua dari suku Minang. Dari semua informan memiliki pola asuh demokratis. Seperti yang diketahui, pola asuh demokratis terdapat suasana yang hangat dan adanya musyawarah antara orang tua dan anak. Ciri-ciri pola asuh demokratis yaitu sebelum diberi hukuman, anak diberikan kesempatan untuk menjelaskan alasan dibalik pelanggaran yang telah dilakukan. Pemberian hukuman tergantung pada pelanggaran yang dilakukan anak, memberikan pemahaman pada anak terkait baik buruknya suatu aktivitas atau kegiatan, memberikan apresiasi kepada anak saat anak mendapatkan prestasi atau penghargaan, dan saat anak berperilaku baik. Pola asuh yang diterapkan kepada anak paling efektif untuk pengembangan nilai dan kebudayaan. Nilai, budaya, dan norma yang ada dalam masyarakat akan menentukan pola asuh dan praktek yang diberikan oleh orang tua. Penelitian ini menunjukkan bahwa jenis pola asuh antara orang tua suku Minang yang menganut sistem matrilineal tidak memiliki perbedaan dengan orang tua suku Batak yang menganut sistem patrilineal. Pola pengasuhan demokratis mengutamakan pentingnya komunikasi yang terjalin dalam keluarga, terutama antara orang tua dengan anak. Pola pengasuhan yang diterapkan orang tua pada suku Minang tidak membedakan antara laki-laki maupun perempuan. Selain itu, pada penelitian ini juga ditemukan bahwa orang tua suku Minang dan suku Batak memandang bahwa kepentingan keluarga atau kolektivitas merupakan hal yang diutamakan.
Oh, hasil analisis teori budaya Hofstede menunjukkan bahwa teori budaya Hofstede pada aspek perbedaan kekuasaan, pihak ayah maupun ibu dalam keluarga pada suku Minang dan Batak mendapatkan kesetaraan dalam mendidik anak. Terdapat dua aspek. Terdapat aspek kedua yaitu pengelakkan terhadap ketidakpastian. Kedua suku dalam menghadapi uncertainty behavior memiliki respon yang sama dalam mempertahankan budaya walaupun memiliki perbedaan dalam bentuk pewarisan adatnya. Yaitu adanya aturan dalam pewarisan adat. Pada aspek ketiga yaitu individualitas versus kolektivitas. Keduanya memandang bahwa masalah tersebut adalah masalah bersama, yang mana hal ini mencerminkan aspek kolektivitas. Di mana barek sama dipikul, ringan sama dijinjang, anak dipangku kamanakan dibimbing. Doa rap manuhu neang rap mania tampak nado tajomna rimni tahido dogogona. Nah, selanjutnya pada aspek keempat yaitu maskulinitas versus femininitas. Maksudnya yaitu budaya menunjukkan peran yang berbeda yang didapatkan masing-masing anggotanya, di mana kedua suku memberikan pengasuhan sesuai dengan gender anak dan perannya nanti di dalam adat. Nah, dari penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa orang tua dengan suku Minang maupun suku Batak memiliki pola asuh dengan gaya demokratis karena memenuhi sebagian besar kriteria dari gaya pola asuh tersebut. Selain itu, jika dikaitkan dengan pengasuhan yang berhubungan dengan budaya, dapat dilihat perbedaan pada bagaimana orang tua memandang pengasuhan bagi anak perempuan dan anak laki-lakinya. Dalam maternal parenting style dan paternal parenting style juga mempunyai perbedaan dalam memandang maskulinitas versus feminitasnya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.